Kemarin kita singgung adanya roh gentayangan dan sebagainya dari mana. Menuntut balas dendam, ada roh balas dendam. Mana ada balas dendam? Kemarin waktu saya membaca satu kisah bagaimana salah satu wali songo menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ini serem banget ya. Mohon maaf kalau itu keyakinan sebuah agama. Kepala sapi ditanam di jembatan itu kan mungkin bukan orang muslim. Kalau orang muslim sayang dong, itu dibikin sop kepala sapi enak. Masa kepala sapi ya Allah ngenes enak banget itu bikin sop, apalagi otaknya. Pernah dengar kisah buta hijau makan rembulan kan begitu. Nah, bagaimana ceritanya ada nyilip lorong dan sebagainya, lalu Nyi Roro Kidul, ini dari mana kisah itu? Ini kan perlu dipahami. Memang kita dimiliki oleh semua dari kita, sengaja kita buat berbeda dari kitab-kitab akidah yang lainnya. Memang kita khususkan tentang sam'iyat atau ghaibiyat. Sam'iyat atau ghaibiyat. Ghaibiyat artinya yang gaib. Jadi ada rambu-rambu cara beriman kepada yang gaib. Berambu-rambu iman kepada yang gaib. Jadi gaib itu kan dari berita. Siapa yang memberitakan? Jangan kita mudah percaya dengan berita gaib. Seorang mukmin tiba-tiba percaya kepada sesuatu yang tidak ada dan tidak boleh diimani. Ada khurafat nanti pada akhirnya. Karena tidak punya rambu-rambu di dalam beriman. Kita hadirkan dalam muqaddimah kitab ini. Memang di dalamnya hanya sekedar contoh saja. Contoh tentang yang harus kita imani, kita yakini bahwa itu ada di dalam agama kita, termasuk adanya para nabi dengan nama-namanya. Kemudian malaikat-malaikat, ada surga dan neraka. Itu bagaimana kok kita bisa iman adanya surga dan neraka? Memang selama ini alhamdulillah kita sudah benar beriman. Cuman kita ingin melacak bagaimana cara kita beriman. Supaya kita tidak mempercayai sesuatu yang tidak boleh dipercaya. Sebab berangkat dari iman mempercayai kadang bablas. Ada hal yang tidak boleh ada diadakan. Berita-berita tentang yang gaib. Cerita-cerita gaib. Sementara itu adalah mungkin dari dusta, hayalan, atau dinukil dari agama yang berbeda. Lalu dipercaya. Ini kan membahayakan keimanan. Membahayakan keimanan. Memang kita ada di dalam agama, kita iman kepada yang gaib. Kita mengimani sesuatu atas dasar berita yang sampai kepada kita. Mengimani sesuatu atas dasar berita yang sampai kepada kita. Agama lain punya keyakinan-keyakinan, cuma caranya berbeda. Mereka punya keyakinan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka percaya. Bahkan mungkin ada kepercayaan di daerah-daerah juga. Yang itu kalau kita kembalikan tentu bukan kepada Islam, tapi dari kepercayaan sudah dipercaya di masyarakat. Dari masa ke masa, yang tentunya selagi tidak ada petunjuk dari firman Allah dan hadis Nabi, maka itu adalah sekedar kepercayaan yang ada di masyarakat. Berdasarkan bisa saja khayalan atau berita yang dibuat dan seterusnya. Maka jangan gampang kita mengimani sesuatu kecuali ada sandarannya. Kemarin kita sebutkan, pernah dengar kisah buta hijau makan rembulan kan begitu. Nah, bagaimana ceritanya ada nyilip lorong dan sebagainya, lalu Nyi Roro Kidul, ini dari mana kisah itu? Ini kan perlu difahami. Memang kita harus ada percaya dengan yang gaib. Tapi untuk kita percaya dengan kisah itu dari mana? Siapa yang bercerita? Sementara kita percaya ada malaikat Jibril, Al-Quran yang menyebutkan ada surga, neraka, Al-Quran, hadis Nabi yang menyebutkannya. Tapi selain itu yang ada di masyarakat. Kalau kita pergi ke negeri di negeri yang lain, bisa saja kisah gaibnya berbeda-beda. Akan tapi kita perlu dari mana sumbernya itu. Nah inilah. Maka untuk mengetahui yang gaib ada rambu-rambunya. Sehingga seorang mukmin tidak mudah percaya dengan yang didengar, berita-berita yang didengar. Kemarin kita singgung adanya roh gentayangan dan sebagainya dari mana.
menuntut balas dendam, ada roh balas dendam. Mana ada balas dendam? Orang kalau nggak baik diseksa di alam barzah. Kenapa balas dendam? Kalau memang orang itu nggak baik diseksa di alam barzah sudah. Kalau memang orang baik mendapatkan kenikmatan. Ya karena sering nonton film, nonton sinetron. Nah, ini harus dipahamkan makna-makna semacam ini. Dari mana keyakinan itu? Ini ini ada rambu-rambunya. Di dalam agama kita ada untuk meyakini sesuatu ada dasarnya. Dan tidak semua hadis Nabi wajib kita meyakini di balik kebenarannya. Meyakini. Karena ada nanti biarpun itu benar tapi nanti ternyata bisa dihapus oleh riwayat yang lain. Jadi gak gampang. Jadi harus ilmu itu ada rambu-rambunya. Ada penjelasannya. Tidak hanya serta-merta kita percaya begitu. Baik, ada rambu-rambu di dalam beriman. Yang pertama, kekuatan berita. Kekuatan berita itu yang pertama adalah berita itu adalah pasti benar. Kemudian maknanya orang tidak berbeda pendapat. Maka hasilnya adalah semua orang wajib percaya. Pasti benar. Kemudian maknanya pasti benar yang memberitakannya. Berita benar. Tidak mungkin salah. Kemudian maknanya jelas, siapapun orang mendengar pasti percaya. Gak mungkin tidak. Gak usah pakai, wah ntar dulu saya percaya, gak bisa. Sebelum kita bicara tentang firman Allah dan hadis Nabi, ya contoh saja, berita tentang penggempuran Palestina, kita tidak pernah melihat dari langsung. Cuman beritanya banyak, sudah itu pasti benar. Maka orang bisa percaya padahal kita tidak melihat langsung. Berita. Lalu ditampakkan di gambar-gambar. Atau tentang, pernah kita sebutkan, adanya Belanda, adanya Amerika. Kita tidak pernah kunjung ke sana. Hanya melalui berita saja. Nggak usah jauh-jauh deh. Anda yang tidak pernah ke Jawa Timur, Anda ada kota Blitar. Kotanya Pak Presiden Soekarno misalnya. Nggak usah perlu kita ngelihat kayak apa. Saya tidak pernah lihat, nggak ada. Karena ada berita sudah. Jadi sebetulnya orang bisa percaya dengan berita asalkan apa? Berita itu adalah benar dan tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berita bohong karena apa? Yang memberitakan adalah jumlah orang yang sangat banyak. Kalau orang sebanyak ini ribuan begini lalu berbicara, oh di depan sana ada sesuatu misalnya. Nah, terserah enggak tahu tiba-tiba semuanya ngomong cerita. Ada di depan sana di samping gerbang ada kepala ularnya 3. Biarpun aneh ularnya 3, tapi kalau yang ngomong segini banyak, ya mungkin lah. Langsung saya juga pengen lihat. Jadi berita itu maka di dalam Islam ada berita itu namanya berita mutawatir. Jika sebuah berita yang memberitakan jumlah yang banyak yang mustahil mereka bersepakat berdusta, maka berita itu pasti benar. Adanya Amerika, adanya negara-negara, adanya ini pun. Biarpun kita tidak pernah melihatnya, hanya melalui berita. Nah, nanti kita bawa kepada firman Allah. Sehingga dalil yang pertama, kebenaran riwayatnya. Pasti benar riwayatnya. Pasti benar berita itu hanya pertama Al-Quran. Karena Al-Quran itu diriwayatkan oleh jumlah orang yang besar, tidak mungkin berdusta. Namanya riwayat mutawatir. Sehingga semua dalam Al-Quran huruf-hurufnya benar. Itu dari Allah, tidak ada yang berbeda sedikit pun. Kemudian yang kedua, maknanya jelas. Biarpun itu yang mendatang, biarpun itu berita di dalam Al-Quran. Cuman kalau beritanya mengandung multi makna, orang boleh berbeda pendapat. Tidak boleh saling mengkafirkan. Bahkan boleh ada yang tidak percaya. Boleh tidak percaya. Bukan tidak percaya dengan ayat Al-Qur'annya, akan tapi tentang maknanya yang berbeda. Dan tidak dikatakan kafir setelah itu. Sebuah contoh. Al-Qur'an menyebutkan wujuhi yawma idzin nadhirah. Orang ahli surga nanti wajahnya berseri-seri ila rabbiha nadhirah.
kepada Tuhannya, ulama kita ahli sunnah wal jamaah memaknai nadhirah adalah melihat. Jadi termasuk nikmat yang paling agung nanti seorang hamba yang beriman melihat Tuhannya. Di sana ada kelompok kaum Mu'tazilah mengatakan nadhirah bukan melihat. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga. Enggak, kita kafirkan kok. Karena mereka tidak mengingkari ayat, akan tapi maknanya berbeda. Kita memahami makna nadhirah melihat, mereka memahami makna nadhirah adalah menanti. Apakah menanti rahmat dan sebagainya, itu terserah, yang jelas bukan melihat. Sehingga kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga. Ini mereka keyakinan. Padahal ayatnya sama. Tapi kalau saya disebutkan Jibril, Jibril nama malaikat, nggak ada yang boleh mengingkari. Yang mengingkari adalah kafir. Diberitakan oleh Al-Quran, maknanya jelas, nggak perlu penafsiran, maka yang berbeda menjadi kafir. Nah ini kan jelas ayat Al-Quran, beritanya jelas, kita wajib beriman, orang lain harus sama imannya dengan kita. Nah ini disebutkan apa? Qat'iyul wurud, yang pasti benar datangnya. Ini hanya Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi hadis itu nanti ada hadis yang mutawatir, hadis yang pasti benar. Bukan sekedar sahih. Pasti benar karena diriwayatkan oleh jumlah yang besar. Mutawatir yang meriwayatkan orang jumlah. Dari setiap generasi jumlah. Marwahu jam'in an jam'in la yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi. Diriwayatkan sekelompok orang tidak mungkin berdusta. Dan ini hadis mutawatir sedikit sekali. Nah, makna berita jelas ini qat'iyud dalalah apa? Yang dimaksud dengan makna beritanya jelas kami sebutkan di sini adalah berita tersebut bisa dipahami oleh siapapun. Serta tidak ada perbedaan di dalam memahami makna tersebut. Enggak ada perbedaan. Sehingga karena beritanya dari Al-Quran pasti benar, maknanya tidak ada yang berbeda di dalam memahaminya, maka semua orang harus sama pemahamannya. Yang berbeda adalah kafir. Kalau qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Satu, enggak ada oleh menafsiri. Satu adalah maknanya, dua enggak ada. Maka yang mengatakan dua kafir, jelas. Ini seperti kami hadirkan penyebutan malaikat Jibril di dalam Al-Quran, maknanya jelas. Malaikat, bahkan disebutkan malaikat Jibril di situ. Sehingga yang mengingkari malaikat Jibril kafir. Karena disebutkan dalam Al-Quran dan jelas. Tapi nanti ada kelompok yang kedua nanti kita sebutkan. Kelompok kedua adalah jelas maknanya, akan tetapi kebenarannya adalah tidak pasti. Benar tapi masih mungkin orang berbeda. Dan mungkin ada yang mengingkarinya. Ini sesuatu yang kita yakini tapi mungkin ada perbedaan dalam meyakininya. Yang kedua adalah sesuatu yang kita bisa meyakininya tapi masih orang lain ada yang berbeda. Yaitu hadis. Hadis ahad. Berita hadis sahih. Hadis sahih, selagi kita meyakini itu hadis sahih, maka kita boleh percaya. Bahkan bisa saja karena kita menduga hadis itu sahih, lalu kita percaya. Tapi orang lain nggak bisa kita paksa. Karena apa? Bisa saja menurutnya dan menurut gurunya hadis ini tidak sahih. Karena perbedaan di dalam mentasih hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada perbedaan di dalam syarat-syarat hadis. Syarat-syarat kesahihan hadis. Seperti kalau dalam ilmu hadis kan ada syarat hadis dianggap sebagai hadis yang benar adalah ittisalus sanadi, sambungnya sanad. Guru murid sambung. Jadi kalau kami tiba-tiba mengatakan saya mengambil ilmu dari Said Alwi Al-Maliki, oh bohong, saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi kita ngambil dari Sayyid Ahmad, masih mungkin kita pernah ketemu. Nah ini beda. Ini sebuah contoh saja. Nah, ittisalus sanad ini diantara dua imam besar ini berbeda. Kalau Imam Muslim itu dianggap sambung sanad asalkan mungkin memang hidup satu masa yang kampungnya juga berdekatan, masih mungkinlah saling kunjung. Misalnya kami meriwayatkan seorang alim dari Cirebon. Ya kami tinggal di Cirebon, orang alim di Cirebon, dihitung masanya ketemu. Maka di saat kami mengatakan sanad saya sambung, dipercaya. Karena apa? Mungkin bertemu.
Tapi Imam Bukhari mengatakan harus ada bukti ketemu, belajar duduk. Nah, ini perbedaan ini menjadikan penilaian tentang hadis juga berbeda. Ini tugas mereka para ulama. Sudah. Para ulama hadis. Gambarannya seperti itu. Pembahasan keyakinan dalam hal ini sering disebut dengan furu'ul akidah. Jadi tingkat yang kedua adalah, kalau pertama tadi hadis pasti benar, mutawatir, Al-Quran atau hadis mutawatir, maknanya juga tidak mengandung multi makna, maknanya hanya satu, maka semua orang harus sepakat. Itu namanya usulul aqidah. Nggak boleh orang berbeda, yang berbeda adalah kafir. Tapi ke tingkat yang kedua adalah orang mungkin berbeda. Di sini katakan pembahasan keyakinan dalam hal ini sering disebut dengan furu'ul akidah. Cabang-cabang akidah. Saya yakin Anda boleh berbeda. Namanya furu' akidah. Biarpun urusan akidah, tapi furu' cabang. Orang boleh berbeda. Seperti tadi yang kami sebutkan, kami contohkan. Tentang Allah dilihat di surga atau tidak. Ahli sunnah mengatakan Allah dilihat, Mu'tazilah mengatakan tidak. Ini furu'ul akidah, bukan usul. Tapi itu sudah bersepakat Allah ada. Ini kesepakatan. Adapun Allah dilihat atau tidak dilihat, itu perbedaan. Itu furu'ul akidah. Tidak sampai dikatakan seseorang kafir. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Adapun dalam furu'ul akidah ada beberapa macam berita. Ini furu'ul akidah. Pertama, dari Quran atau hadis mutawatir yang pasti benar riwayatnya, tetapi mengandung makna lebih dari satu, multi makna. Sehingga yang mengambil makna A meyakini A, tapi mengambil makna B meyakini B, bisa berbeda keyakinan. Padahal sumbernya sama hadis. Kayak tadi masalah melihat Allah. Mu'tazilah mengatakan tidak bisa dilihat. Ahli sunnah mengatakan bisa dilihat. Ini bertentangan. Tapi tidak saling mengkafirkan dalam hal ini. Karena semua bersepakat Allah ada. Cuman permasalahannya bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Makanya namanya furu'ul akidah. Cabang-cabang akidah. Yang kedua dari Al-Quran, tetapi mengandung lebih dari satu makna. Ini pertama adalah Al-Quran. Dari Quran tapi mengandung satu makna. Banyak dari Al-Quran tapi mengandung satu makna. Dan setiap ulama mengambil makna yang berbeda dengan ulama yang lainnya. Seperti kuru. Al-Kuru. Kuru itu adalah kalau ada seorang wanita dicerai, maka dia hendaknya dia menanti 3 kuru. Kuru ini apa sih maknanya? Madhab Imam Syafi'i suci. Madhab Hanafi haid. Loh, beda. Lafadznya sama, maknanya beda. Ya nggak usah saling menyalahkan di sini karena memang dalam bahasa Arab kadang-kadang ada yang punya makna ganda, makna double. Tinggal yang ulama ini mengambil makna apa, tentunya ada hujah-hujahnya. Yang satu di saat mengambil makna yang lain tentu ada hujah-hujahnya. Maka itulah terjadi furu'. Boleh berbeda pendapat. Tidak boleh saling mengkafirkan. Ini banyak contohnya. Sehingga selain daripada martabat yang pertama, qat'iyud dalalah, qat'iyul wurud, yang pasti benar dan maknanya hanya makna satu, selain itu masih mungkin berbeda. Saya meyakini, dia berbeda. Saya meyakini, Anda tidak meyakini, banyak. Dalam hal ini seorang boleh meyakini makna yang dipahaminya dari Al-Quran, tapi maknanya berbeda. Akan tapi maknanya mengandung 2 makna. Akan tapi dia tidak boleh mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Tadi kita sebutkan masalah melihat Al-Quran, tapi orang berbeda pendapat. Kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir, hadis pasti benarnya sama, tapi maknanya juga makna ganda. Kemudian derajat ini. Yang berikutnya adalah hadisnya itu adalah bukan hadis mutawatir. Hadisnya sekedar benar, sahih. Biarpun maknanya pasti satu makna, nggak berbeda, itu pun orang boleh berbeda pendapat. Hadis Bukhari, cuman bukan mutawatir. Namanya dhanniyul wurudi. Hadis benar, akan tetapi hadisnya benar tapi bukan mutawatir. Jadi harus dipahamkan dalam pembahasan ilmu hadis nanti. Selagi hadis itu tidak mutawatir, mutawatir tadi kami sebutkan diriwayatkan oleh jumlah yang banyak yang mustahil berbohong, maka
Kemudian biarpun maknanya makna satu, masih mungkin orang berbeda pendapat. Karena yang mengatakan itu hadis sahih akan mengambilnya, yang tidak maka tidak akan mengambilnya. Baik, kita simpulannya adalah itu adalah tentang riwayat-riwayat. Harus ada kesahihannya. Maka kalau hadis gak benar, baik maknanya satu atau tidak maknanya banyak, namanya hadis tidak benar. Wong yang hadis benar saja orang boleh berbeda pendapat. Kalau ternyata hadis tidak benar, ya nggak bisa kita mengambil keyakinan. Saya pun tidak mungkin yakin hadis tidak benar. Jadi yang bisa menjadikan saya yakin berita hadis yang benar, hadis sahih. Karena hadis sahih saya meyakini kebenarannya, biarpun orang lain nanti tidak meyakini karena dia tidak meyakini kebenaran hadis ini. Ada beritanya. Karena ada beritanya dari hadis Nabi, maka saya yakin. Ada berita tentang jin, Al-Quran menyebutkan jin. Sampai ada surat jin. Wa ma khalaqtul jinna, jin. Syaitan ada, karena Al-Quran menyebutkannya. Ada berita tentang Imam Mahdi, disebutkan dalam hadis. Memang di Al-Quran tidak disebutkan. Al-Quran tidak menyebutkannya tentang Imam Mahdi. Tapi hadis Nabi menyebutkan. Berarti hadis Nabi di sini bukan mutawatir. Ahad, maka kita meyakini adanya Imam Mahdi. Yang tidak percaya Imam Mahdi tidak kafir. Nggak usah marah-marah dengan yang tidak percaya Imam Mahdi. Ibaratnya begitu, sederhananya seperti itu. Jadi yang kita yakini asalkan ada sandarannya dari riwayat. Cuman bedanya, jika riwayat itu adalah bukan mutawatir, hanya aku saja yang boleh meyakini, yang lain yang nggak percaya boleh. Ini kan rambu-rambunya. Cuman pertanyaannya setelah itu, siapa yang beritahu kepada Anda ada Nyi Roro Kidul? Nah ini kan perlu kita bawa kepada keyakinan di masyarakat. Dari mana Anda percaya? Sampai dikatakan Nyi Roro Kidul menikah dengan salah satu wali songo. Ini kan dari mana sumbernya? Bagaimana ini? Loh ini masalah keyakinan. Siapa yang beritakan? Apakah ada riwayat? Ini masalah keyakinan. Akidah dibangun dari riwayat yang benar. Bukan daripada cerita di kampung, cerita di masyarakat. Ada cerita yang dibuat atas dasar sebuah tempat, bisa saja. Cerita dibuat masalah Tangkuban Perahu, karena ada model kayak begini, ada begitu, ada gitu. Ada orang buat patung lalu dibuat cerita namanya Nyai Roro Jonggrang. Nah ini kan, tapi membangun keyakinan nggak boleh kita hanya sekedar mendengar berita, lalu kita meyakininya. Ini harus paham betul. Supaya kita tidak gampang terbawa keyakinan-keyakinan di masyarakat yang tidak dibenarkan secara akidah. Sampai kadang yaitu tadi suudzon prasangka buruk kepada orang. Orang tabrakan langsung dibilang gentayangan rohnya. Karena dia tabrak nggak diterima. Dia tabrakannya mau sholat Jumat dia. Mau mengerziarah ibunya. Kan mati selamat, mati hebat dia. Biarpun ketabrak kereta api, ya nggak usah dikatakan gentayangan. Akhirnya besok takut lewat rel. Kenapa? Ada orang berjalan, kepalanya nggak ada. Ya dari mana begitu? Berita dari siapa begitu tuh? Nah, adapun berita tentang yang lainnya, setan menjelma atau jin menjelma, memang izin. Jin itu diizinkan oleh Allah untuk menjelma dengan bermacam-macam jelmaan. Cuma siapa yang memberitakan kalau jin telah menjelma lalu dilihat oleh seseorang? Anggap saja saya melihat jin menjelma di dapur. Loh, permasalahannya apakah saya jujur atau tidak? Jangan-jangan saya itu takut ke dapur lalu ngomong, ada jin, begitu. Saya bohong lagi. Jadi kebenaran saya ngomong. Jadi yang suka bercerita tentang hantu-hantu itu bisa saja orang ketakutan, minta ditemani, lalu ngomong, aku melihat. Padahal daun pisang bergoyang dipikir itu adalah pocong. Ya gitu kan harus. Kejujuran mereka. Kalau melihat yang sesungguhnya misalnya, ya lain cerita. Saya melihat sesuatu. Cuman siapa yang menjamin kalau dia benar? Dia bukan Nabi. Apalagi dia sendiri. Kan yang paling susah itu kan bercerita tentang aku bermimpi sama aku melihat hantu. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah nanti. CCTV nggak kelihatan nanti. Mimpi mendeteksi apa. Jadi kalau ada orang bercerita tentang mimpi. Saya bercerita tentang mimpi. Aku mimpi ketemu. Seandainya pun saya cerita aku mimpi ketemu Rasulullah. Anda nggak percaya nggak ada masalah. Kenapa? Yang ngomong saya ini. Apakah jaminan benar omongan saya kan? Kalau masalahnya karena Anda menduga saya baik lalu Anda percaya, lain cerita. Jadi kami ingin giring kepada keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat tentang adanya tuyul lagi nanti. Nah, itu kan karena
si fakir yang hasut kepada tetangganya yang kaya raya, bingung dia gimana menghadap bilang korupsi bukan pejabat. Paling enak punya tuyul sama ketek putih yang suka ngambil duit. Nah, ini kan karena hasutnya tetangga, lalu bilang ada tuyul. Ada kera putih berdiri duduk di situ, suka ngambilin duit. Wah, serem lagi ada Nyi Blorong. Nyi Blorong itu adalah ular, nanti masuk rumahnya orang itu nempel duitnya di kulitnya, nanti kalau pulang ke rumah tuannya rontok duitnya, kaya raya itu. Nyi Blorong, perempuan cantik gambarnya. Nah, ini di masyarakat ada, dan kita harus menjelaskan begini. Lah kok bisa Ustadz percaya? Ini kan aneh banget. Nah, begitu loh. Jadi masalah membangun keyakinan penting. Tentunya mohon maaf, ini bukan mencaci bagi masyarakat yang sudah terlanjur punya keyakinan bukan dari kaum muslimin. Ini kaum muslimin, saya bicara tentang kaum muslimin. Jadi bukan berarti ini adalah perendahan, atau tidak. Seperti mereka tidak mempercayai Tuhan Allah, kita tidak pernah marah dengan itu semuanya. Karena ini masalah keyakinan. Waktu kami tidak percaya dengan kayak begitu-begitu, kalau ini urusan agama, ini bukan berarti mencaci. Seperti kita tidak percaya Tuhan yang mereka percaya, itu biasa. Seperti kita tidak percaya dengan kisah ini. Cuman kami ingin membawa kaum muslimin cara berimannya jelas. Itu. Ini bukan langsung diadu nanti, wah ini mencela kepercayaan Nyi Blorong. Kalau ada orang beragama nyembah Nyi Blorong, cuman mungkin ini adalah istilah sudah memasyarakat. Kalau nyifati perempuan cantik tuh, wah cantiknya kayak Blorong. Ini kan keterlaluan, ini bahaya ini. Jadi ya, kita perlu membangun keyakinan dari mana berita itu. Baik, jadi kalau ada di sana keyakinan, agama selain Islam punya keyakinan tentang percaya kepada penguasa Lot sekelasan yang disebut Nyi Roro Kidul, kemudian ada Blorong, ada yang lain-lain, itu urusan mereka. Tapi kami hanya bicara kepada Anda, orang beriman, orang muslim, nggak boleh gampang percaya. Dimulai dari Anda jangan percaya dengan Tuhan yang mereka percayai selain Tuhan Allah. Kan sama kasusnya, jangan percaya. Ini bukan merendahkan loh ya, kalau ngomong jangan percaya. Seperti orang Nasrani, orang Hindu, Buddha mengatakan Tuhannya orang Islam, kamu jangan percaya, beda dengan Tuhan kami misalnya. Ya biasa begitu. Jadi ini dalam rangka kita menjaga keyakinan kita, orang yang beriman. Orang muslim punya keimanan dan cara berimannya seperti itu. Sehingga jangan sampai di rumah kita punya keyakinan yang aneh-aneh ya. Sehingga bahkan mungkin sampai masuk ritual-ritual, kegiatan-kegiatan. Ya, mohon maaf kalau itu keyakinan sebuah agama, kepala sapi ditanam di mana? Di jembatan, itu kan mungkin bukan orang muslim. Kalau orang muslim sayang dong, itu dibikin sop kepala sapi enak. Nggak usah ditanam dong. Nah ini seorang muslim harus punya keyakinan beda dong. Masak kepala sapi ya Allah ngenes enak banget itu bikin sop, apalagi otaknya tuh. Begitu. Wah ini. Jadi kita harus benar dalam berkeyakinan. Jangan kepala kambing, kepala sapi apalagi ditenggelamkan di laut, sayangnya. Kalau di laut masih mungkin dimakan sama ikan. Cuman yang dibarengi dengan keyakinan tidak boleh. Tapi Anda tidak boleh merendahkan, mungkin ada orang yang hidup di pantai sana, punya keyakinan yang berbeda dan mereka bukan orang Islam. Mohon maaf, saudara-saudara kami yang punya keyakinan yang berbeda dengan kami, Anda di luar pembahasan kami. Seperti Anda tidak percaya dengan Tuhan yang kami yakini, kami tidak percaya dengan Tuhan Anda yakini. Kami pun juga tidak percaya dengan beberapa keyakinan Anda yakini, dan Anda pun juga tidak percaya dengan banyak yang kami yakini, itu biasa. Jadi jangan langsung diadu. Ini saya merendahkan orang yang percaya Nyi Roro Kidul. Loh, kalau Anda seorang muslim, kami ingatkan jangan dong Anda orang muslim. Kalau Anda punya agamanya Nyi Roro Kidul, silakan. Agamanya kuntilanak, silakan. Kita bicara dalam ramah Islam dan kita perlu benahi keyakinan ini. Kemarin waktu saya membaca satu kisah, bagaimana salah satu wali songo menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ini serem banget ini. Bahkan ada kamarnya katanya. Masya Allah. Ini mohon maaf, ini harus berpikir dong para ustadz ini. Hal-hal begini bagaimana kisahnya. Nah ini. Jadi muqaddimah ini penting banget dalam muqaddimah kitab ini untuk membatasi, untuk memberi rambu-rambu cara kita beriman. Setelah itu, ini hanya sekedar contoh saja. Berikutnya adalah contoh saja. Contoh ini malaikat, ada Al-Quran, ada hadis, ada Quran, ada hadis dan sebagainya. Sampai perjalanan nanti
alam barzah. Kenapa kita percaya dengan alam barzah? Saya tidak pernah lihat. Nabi nyebutkan. Kan gitu ya. Ada siksa kubur. Bagaimana kita percaya? Ada Nabi nyebutkan. Ada bangkit di padang mahsyar. Dari mana beritanya? Siapa yang cerita? Al-Quran yang menyebutkan. Jelas. Keyakinan yang dibangun semuanya ada. Malaikat 25. Kenapa kok nggak yang lainnya? Ya karena Al-Quran nyebutkan 25 yang wajib kita percaya. Biarpun Nabi itu banyak, ribuan jumlahnya. Di Jawa ada Nabi juga kelihatannya, cuma kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Kan gitu. Mungkin ada di Jawa karena Nabi itu kan ribuan jumlahnya. Cuman karena tidak disebutkan, nggak usah dicari-cari. Maka kita wajib mengimani Nabi ada berapa yang wajib kita ketahui namanya. Dari mana 25 itu? 25 itu adalah karena disebutkan dalam Al-Quran dan yang jelas. Dalam Idris ada disebut dalam Al-Quran. Sehingga nama-nama Nabi selain itu, selain 25, orang berbeda. Tentang Nabi Thith, tentang Nabi Khidir dan sebagainya. Tidak percaya Nabi Khidir tidak dianggap sebagai seorang yang murtad. Karena apa? Memang tidak disebut dalam Al-Quran dengan namanya. Nah, ini nanti akan kita sebutkan. Jadi harus paham. Supaya kita tuh memangkas, jangan gampang kita ini mudah-mudah percaya dengan berita-berita yang ada di kampung. Ya, kami ingatkan beberapa waktu yang lalu bahwasanya dulu ada di masyarakat itu kalau tiada gerhana matahari itu punya keyakinan bahwasanya rembulan lagi dimakan buto hijau. Makanya ibu-ibu yang hamil segera sembunyi di kolong, nanti takut anaknya hitam. Kolongnya sempit, perutnya gede kan, bingung. Kemudian pohon-pohon pukuli biar berbuah. Ini kan itu mungkin keyakinan di masyarakat tertentu. Anda tidak boleh mencela. Tapi Anda orang beriman tidak. Sholat gerhana, selesai sholat gerhana. Gerhana tanda kebesaran Allah. Dan kita ingin merubah perlahan. Tapi ingat wahai ahli iman, tanpa mencaci. Jika yang kami sebutkan ini keyakinan sebuah agama, kita di luar itu semuanya. Kita membahas dalam keluarga kaum muslimin. Jadi yang percaya Nyi Roro Kidul dari orang luar Islam, yang percaya tentang buto hijau dan dewa-dewi dan yang lainnya, itu selagi ada di luar Islam, kami tidak membicarakan Anda. Kami hanya membicarakan keyakinan yang masuk dalam Islam, yang harus kami tepis. Seperti halnya Anda pun bebas menepis keyakinan Islam yang masuk di dalam keluarga Anda, wahai saudara-saudara kami yang berbeda agama. Ini harus ada rambu-rambunya supaya kita tidak dimasukkan dalam adu domba, dipikir kita mencari, mencaci dan sebagainya. Ini. Jadi insya Allah nanti pada akhirnya akan kami hadirkan sekedar contoh saja. Nanti kita akan bahas malaikat, arsy, kursi, kemudian di perjalanan ke padang mahsyar ada sangkakala ditiupkan, manusia dibangkitkan. Itu ada beritanya sampai Anda masuk surga, nanti ada ceritanya di sini. Insya Allah ya. Maka kami berharap kitab Samiyat ini dimiliki, nanti kami hadirkan dalam bentuk seperti perjalanan. Dan kami sampaikan ghaib itu bukan berarti yang akan terjadi saja, tidak. Sesuatu yang Anda tidak menyaksikannya, tapi Anda dengar beritanya. Seperti manusia itu tercipta dari Adam, Nabi Adam dari tanah. Dari mana berita itu? Anda tidak melihat waktu buatnya, tapi diberitakan oleh Al-Quran. Maka kita percaya. Ya, ada kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Nabi Lut, Nabi Nuh. Dari mana kisah itu? Disebutkan oleh Al-Quran. Maka kita percaya. Yang mengarang-arang nggak ada mengarang-arang. Itu semua berita dihadirkan oleh Al-Quran, berita dari Nabi, berita yang sahih.